Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya ingin mengulas sebuah produk terbaru dari GS88, di mana baru-baru ini mereka baru mengeluarkan sebuah produk baru berupa peredam atau silencer, di mana pada awal produksinya mereka hanya memproduksi sebanyak 100 unit ya peredam ini. Nah, tak perlu berpanjang lebar, kita buka saja bungkusannya. Ini kemarin kami dapat harga spesial ya. Harga spesial itu kemarin itu harganya itu 160.000. Nah, kata ownernya, ini peredam katanya memiliki kinerja yang lebih baik daripada peredam Hogan. Nah, bagaimana kinerjanya, penampakannya kita lihat sama-sama. Ini baru dibuat minggu kemarin. Saya juga tak nyangka kalau produk ini cepat sekali sampainya. Saya juga penasaran bagaimana bentuknya. Oh, lumayan kecil juga ya. Saya pikir kemarin itu wujud dari peredam ini panjang, ternyata pendek juga. Nah, ini wujudnya, tertulis 88 suppressor. Ini dibuat full CNC ya, jadi kalau untuk kerapiannya jangan ditanyakan lagi. Wis, rapi. Kemudian anodize-nya juga licin. Baru kali ini saya punya produk dari GS88, dan ternyata ya luar biasa juga ya, tak kalah dengan yang impor. Nah, coba kita lihat. Jika dibandingkan dengan ini, saya juga punya peredam dari Greyhound HW100, ini juga ori ya. Coba kita lihat perbandingannya. Oh, ternyata masih panjang ini. Masih panjang Greyhound ya daripada yang GS88 ya. Nah, saya juga punya ini peredam dengan ukuran OD38. Ini produknya Om Tejo, Sutejo dari Solo ya. Nah, juga masih pendek. Masih pendekan GS88 ya. Nah, coba kalau kita ukur. Kita ukur berapa panjangnya. Panjang 19 cm ya, panjangnya 19 cm ya. Kalau OD OD32 ya, seukuran lah dengan dengan Greyhound HW100 nya. Nah, coba kita timbang sekarang seberapa beratnya. Kita timbang. Oke, dimulai dengan Greyhound HW100 nya, berat 131 gram. Kemudian kalau yang 88 124 gram. Jadi ini lebih ringan ya, lebih ringan, apalagi jika dibandingkan dengan yang dari Solo tadi ya, 260 gram. Jadi memang yang produk GS88 itu dari segi dimensi, kemudian bobot, memang ini lebih kompak ya, lebih ringan, lebih pendek seperti itu. Tapi nanti akan kita uji dulu bagaimana kualitas atau kinerja dalam meredam sebuah suara. Nah, coba kita lihat
bagaimana konstruksinya, apakah bisa dibuka ya. Oh, ini bisa dibuka lewat sini ya. Oh, jadi konstruksinya masih seperti peredam-peredam biasa ya. Ini menggunakan gabus atau karpet peredam suara. Nah, 2 lapis ya. Ini karpet untuk peredam suara yang biasanya itu ada di mobil. Kemudian ini pakai kawat nyamuk. Nah, dan ini aluminium. Oh, seperti peredam-peredam pada umumnya ya. Saya pikir bentuknya seperti apa itu namanya, yang bersekat-sekat itu, yang terbuat dari logam itu. Sehingga kalau model seperti ini untuk fps di atas 1000 ini kurang efektif ya. Ini bisa hancur. Nah, sama juga bagian ini, bagian tengah pendek ya, ada 3. Ini 3 sekat, tapi kok ringnya cuma 1 ini. Aduh, kelihatannya teman-teman dari GS88 kurang teliti nih. Harusnya setiap sekat itu kan selalu ada ringnya, ring seperti ini untuk memecahkan suara, tapi ini hanya 1 ya. Harusnya ini ada 2. Jadi kan ini 3 sekat. Lubang pertama itu kemudian diredam di sini, kemudian masuk ke sekat kedua, dipecahkan ke sini, dan terakhir ke sekat ketiga. Ini selesai ambilnya yang sekat yang pertama. Oke, jadi bentuknya seperti peredam pada umumnya. Kalau untuk AFC jelas ini nggak begitu kuat ya, nggak begitu kuat dalam menahan hembusan angin subsoniknya ya. Kemudian ini hanya ada 1 ring, jadi seharusnya paling enggak ini ada 2 ring ya, karena ini 3 sekat. Jadi ya kemungkinan nanti saya buatkan lah, entah dari apa nanti, bahan apa nanti. Oke, untuk mengganti ring ini tadi yang kurang 1, jadi saya membuatkan 1 buah ring lagi. Ini ring saya buatkan dari koin ya, duit 500 rupiah. Jadi untuk di bagian sampingnya saya lapiskan lagi ini dari karpet ya. Jadi saya lapiskan, kemudian bagian tengahnya saya bor ulang ya. Jadi nantinya seperti ini. Oke, jadi pastikan tidak lubangnya itu center dan tidak ada serabut di bagian tengah-tengahnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi ada kusut-kusutnya nih. Oke, jadi sebenarnya ini Oke, jadi sebenarnya ini peredamnya sudah nggak ori lagi ya. Malah tadi sekalian bongkar, sekalian dimodifikasi. Ya, harapannya ya agar nggak bongkar pasang lagi ya. Nah, oke, kita cek bagaimana performanya.
mana yang lebih unggul? Greyhound HW100 kah yang harganya 175.000, kemudian ataukah yang OD38 ini yang saya beli itu 225.000 zaman dulu ya. Oke, kita tes, kita rakit kembali. Ini dimasukkan. Jadi ngepres ya. Oke, sudah. Kemudian masukkan yang kedua, yang pendek ya. Yang pendek kita masukkan. Ini juga misalnya mau rapat seperti ini bisa diikat dengan benang ya teman-teman, biar rapi. Itu bisa diikat dengan benang. Nah, bagian ini, tapi saya coba dulu apakah bisa masuk. Oke, jadi lancar, jadi nggak usah diikat dengan benang. Kemudian lapiskan lagi dengan sekat yang kedua. Dan terakhir nanti saya coba ikat dulu. Oke, benangnya sudah ada. Coba kita ikat biar rapat. Tujuan ini biar rapat ya. Cukup diginiin saja. Oke, nah rapat kan? Oke. Kita kencangkan. Oke. Saya rasa cukup. Nah, pastikan lubangnya itu benar-benar senter, tidak ada rambut yang terurai. Nah, ini bagus ya. Mudah-mudahan pas. Nah, jadi harus rapi ya, harus center ya teman-teman, nggak ada serabutan di antara lubang tersebut. Oke, sekarang kita coba. Nah, rapi. Nah, sekarang coba kita membandingkan ketiga peredam ini ya. Oke, kita mulai dari ini dulu, Greyhound. Coba bagaimana kemampuan peredam ini dalam mengatasi suara bising senapan ya. Kita coba. Nah, ini suara dari Greyhound HW100. Nah, oke, begitu ya. Sekali lagi. Oke. Sekarang kita ganti dengan peredam dari GS88 yang sedikit ada perbaikan karena tadi karena ada bagian sekatnya yang tak terpasang, mungkin ya, kelupaan. Jadi harapan kami sebelum mengirimkan suatu produk itu mohon diperiksa dulu ya Om ya, agar konsumennya puas dan kualitasnya terjamin ya. Oke, kita dengarkan peredam dari GS88. Suaranya begini, coba dibandingkan sendiri ya. Peredam dari GS88 itu suaranya. Dan terakhir peredam OD38.
OD38 ini bahan stainless, itu berat ya. Lumayan berat untuk dibawa belusukan. Oke. Nah, ini yang OD38. Oke, begitu ya teman-teman untuk review terhadap peredam dari GS88 ya. Untuk secara kualitas, ini kualitas pengerjaannya itu bagus karena ini dibuat dengan full CNC dengan bahan dural ya, bukan stainless. Kemudian kalau soal performa ya lumayan lah, lumayan. Namun saran saya buat pengrajinnya agar ketika sebelum mengirimkan suatu barang, lakukan uji standar dulu ya. Perhatikan bahwa barang yang dikirim, yang telah dibuat itu benar-benar sesuai dengan standar dan spesifikasi pabrikannya. Oke, demikian review singkat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langit suruh malah aku mandang tanpa lawuh, langit aku dekatiku moco pedes kabeh, golek coba godhong suruh tanpa basa-basi, kata-kata sabak kewo. Aku lali tenan, nyatane ora kelingan, mau bengi ngopo aku juga tidak paham.